Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Mushola Al-Muhajirin Harmoni Residen dan ikhwah sekalian yang sudah bergabung di Instagram. Kita pengajian gabungan pagi ini spesial bersama para jamaah di Mushola Al-Muhajirin Perumahan Harmoni Residen Tambun Bekasi. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan pemikiran pendidikan seorang tokoh, di mana kita memiliki tokoh pendidikan yang besar di Indonesia ini, yakni pada sosok Dr. Muhammad Natsir. Bagaimana beliau menyampaikan kepada kita pandangan-pandangannya tentang pendidikan Islam pada khususnya. Dalam tulisan-tulisan beliau terkait dengan pendidikan, ada banyak ayat dan hadis yang beliau kutip yang menunjukkan bahwa sangat seriusnya beliau berbicara tentang pentingnya pendidikan Islam. Tentu saja kita sebagai orang Islam sangat berkepentingan untuk mengetahui pemikiran beliau agar proses pendidikan yang kita jalankan baik kepada keluarga kita, anak-anak kita, bahkan kepada diri kita sendiri sesuai dengan ajaran yang kita anut, yang kita yakini. Yang pertama, beliau mengutip ayat 137 138 surah Ali Imran. Surat keberapa ini Bapak-bapak? Ali Imran? Dihitung dari awal. Al-Fatihah, Al-Baqarah, baru Ali Imran, surat keluarga Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Jadi beliau tidak bicara langsung soal apa itu pendidikan gitu di dalam ayat-ayat Allah, tapi justru bicaranya tentang sejarah dulu. Sungguh telah berlalu sebelum kalian itu contoh-contoh dari orang-orang yang telah terdahulu itu, maka bersafarlah kalian, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat akibat bagi orang-orang yang mendustakan ajaran Allah. Kan banyak kaum-kaum sebelum kita yang dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Nah, kalian ini, kepada kita ini umat Islam, Allah katakan coba berjalan di muka bumi itu. Mau ke Turki kayak mau ke mana kayak jalan-jalannya itu. Tapi memang bolehlah dalam rangka healing gitu. Healing gitu. Kalau healing kata orang Sunda, minggir-minggir. Nah, beda lagi itu. Nah, untuk melihat akibat-akibat yang Allah timpakan kepada orang-orang yang mendustakan ajaran Islam, ajaran Allah. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau katakan begini, maju atau mundurnya suatu bangsa sebagian besar sangat ditentukan oleh didikan kepada anak-anak remajanya dan kepada pemuda-pemudanya. Maksudnya kepada generasi berikutnya, generasi muda. Jadi pendidikan itu adalah salah satu fondasi maju atau mundurnya satu negara, satu bangsa. Kalau pendidikan di negara itu bagus, negara maju. Kalau pendidikan di negara itu buruk, negaranya mundur. Susah untuk berkembang, susah untuk maju. Beliau lalu ngasih contoh seperti Spanyol. Saat itu ya, beliau bicara seperti ini tahun 34. Karena beliau lahir tahun 1908, wafat 1993 dalam usia 83 tahun lebih kurang. Beliau dianugerahi usia yang cukup panjang. Saat itu kata beliau, saat contohnya di barat yang terkenal maju, ada Spanyol yang
menjadi bagian dari negara barat, tapi ternyata tidak mementingkan pendidikan pada saat itu, akhirnya justru jadi mundur gitu. Tapi di Asia di timur yang dikatakan orang-orang negara-negara terbelakang, orang-orang negara-negara timur itu, ada Jepang. Jepang mau belajar, mementingkan pendidikan bagi bangsanya, maju dia cepat sekali. Kita tahu Kaisar Hirohito ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu lalu beliau itu bilang begini kepada para jenderalnya, tolong kumpulkan guru yang tersisa. Masih ada nggak guru? Masih ada nggak ustadz kalau sekarang itu? Ada guru-guru di sekolah. Kalau masih ada kumpulkan, amankan, obati yang cedera dan lain sebagainya. Jadi beliau nggak minta gini, coba ada berapa sisa politisi kita gitu, yang selamatkan gitu. Ada berapa pengusaha kita yang masih benar, coba cek infrastruktur kita mana, gedung yang mana. Tidak, tapi beliau bilang kumpulkan guru yang tersisa, karena dari modal ini kita akan bangkit lagi. Nggak lama, 50 tahun kemudian, luar biasa Jepang ini. Hampir kita pakai semua produk Jepang sekarang ini kan, selain produk Cina gitu kan. Nah, kemudian beliau kutip Al-Baqarah 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Begitulah umat yang telah lalu itu atas apa yang telah mereka kerjakan, dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Kalian tidak akan ditanya terhadap apa yang mereka amalkan. Jadi semacam amaluna amalukum lah, amal kami, amal kalian, amal kalian. Mereka para pendahulu kita, orang tua kita dan generasi sebelum kita, mereka sudah beramal. Mereka sudah memberikan sumbangsih untuk Islam, untuk kejayaan Islam, kejayaan bangsa negara. Bagi mereka amal mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, amal kita apa untuk bangsa negara, untuk umat, untuk agama kita? Karena kalian ini tidak akan ditanya, tidak akan diminta pertanggungjawaban atas yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum kalian. Masing-masing nanti di akhirat kan ditanya amal-amalnya masing-masing, amal-amalnya sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita, kata beliau, nggak boleh terlalu heboh membanggakan kejayaan Islam masa lalu. Ya itu udah selesai amal para pendahulu kita. Sekarang apa kontribusi kita? Apa peran kita untuk kejayaan Islam ini? Untuk kejayaan bangsa dan negara kita gitu. Nah, barulah beliau kemudian berbicara tentang tujuan pendidikan, mengutip surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau terjemahannya ini kita ambil dari belakang, kalau bukan buat ibadah, aku ini nggak bakalan ciptain jin dan manusia. Kan kalau dari depan, tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Artinya Allah itu nggak akan nyiptain kita kalau bukan buat ibadah. Jadi tugas utama kita cuma satu hidup itu, yaitu ibadah. Ibadah dalam makna luas tentu saja, bukan hanya sholat, zakat, saum, haji, tapi ibadah di pekerjaan kita yang jujur, yang disiplin, etos kerjanya tinggi, yang tertib, yang patuh sama aturan gitu. Kalau aturannya benar, kita harus patuh. Terus kalau di rumah, kalau di lingkungan gitu, itu juga diatur oleh Islam. Harus bernilai ibadah. Nah, beliau ini nanya gitu, tahun 34 itu di Bogor. Tujuan pendidikan ini tidak akan bisa kita jawab kalau kita nggak bisa jawab apa tujuan hidup kita. Nah, beliau kutip ayat ini bahwa ternyata tujuan hidup itu ibadah. Maka karena pendidikan itu bagian daripada kehidupan, otomatis tujuan pendidikan sama dengan tujuan kehidupan. Apa itu tujuan pendidikan? Ibadah. Jadi kita menyekolahkan anak atau kita juga belajar, itu tujuannya jangan yang lain. Tujuannya harus dalam rangka ingin ridha Allah Subhanahu wa taala. Oh, jangan anak kita nanti masuk ke sini nantinya dia bisa kerja di mana gitu. Nanti dia bisa penghasilannya gede.
Itulah yang membuat sekolah itu jadi mahal. Ya, kecuali sekolah negeri ya. Sekolah-sekolah itu jadi mahal. Kenapa? Karena orientasinya kerja. Padahal sekolah belajar orientasinya harus mendapatkan ilmu. Karena itu kewajiban thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian beliau mengutip surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama yang dimaksud di sini apa? Apa ustadz, apa kiai, ajengan, tengku, syekh, atau siapa? Ternyata di kalimat sebelumnya ayat ini dan di ayat sebelumnya Allah justru berbicara tentang fenomena alam. Tapi tiba-tiba Allah bicara tentang ulama di sini. Nah, ini sebenarnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama itu siapapun dia, bukan hanya ustadz, kiai, ajengan, syekh itu, tapi dia kemudian memperhatikan alam, mempelajari alam, memperhatikan masyarakat, memperhatikan pekerjaannya, dia jadi semakin sadar, semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah. Nah, dia ulama. Ulama itu kan artinya orang-orang yang punya ilmu. Tapi kan dalam Islam itu baru koma, nggak titik. Orang-orang yang punya ilmu, koma, yang dengan ilmunya dia semakin tunduk kepada Allah. Gitu. Contoh maaf, tukang angkut sampah nah di kita gitu. Dia belajar merendung. Oh, dari sampah ini ternyata pelajarannya adalah bahwa kalau kita hidup tidak berguna, ujung-ujungnya kita dibuang. Ujung-ujungnya kita tidak bermanfaat. Ujung-ujungnya barangkali masuk ke neraka ini. Karena sampah udah nggak berguna dibuang ke tempat pembuangan akhir. Oh, jadi saya harus benar nih hidup nih gitu. Nah, dia ulama nih, si abang kita nih. Siapa namanya Pak RW yang suka ngangkut sampah itu? Nah, Jepri itu udah ulama itu, hati-hati. Lebih dari UJ itu. Nanti dia. Nah, kalau ada orang hafal Quran justru hafal banyak hadis dan lain sebagainya, udah pakaiannya udah kayak saya begini dan lain sebagainya, apalagi pakai udeng-udeng. Tapi tidak membuat dia semakin patuh, tunduk dan takut sama Allah. Hakikatnya dia bukan ulama. Karena ulama itu orang yang punya ilmu sesedikit apapun, dia semakin tunduk, semakin patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengutip ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Al-Baqarah 143. Dan demikianlah kami jadikan kalian, kita ini umat Islam. Karena khitabnya itu ngomongnya ke kita gitu, Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kalian satu umat yang pertengahan, yang moderat, yang seimbang, yang jadi wasit untuk menjadi saksi bagi manusia. Jadi wasit itu barangkali dari bahasa Arab, gitu. Artinya penengah, pengadil yang mengatur pertandingan agar berjalan sesuai peraturan. Kalau yang salah dihukum, kartu kuning lah, kartu merah lah gitu. Itu wasit. Nah, umat Islam itu harusnya jadi wasit. Maksudnya jadi umat yang besar, yang kuat, yang gagah, yang kalau ada persoalan di umat lain datangnya kepada umat Islam. Hai umat Islam, tolong diberesin masalah kami. Dulu itu kita begitu. Dalam peradaban kejayaan Islam itu, kita tuh dulu begitu. Jadi orang yang kelompok yang dipercaya, kaum yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan. Ini hanya bisa dicapai dengan pendidikan, dengan mementingkan pendidikan. Kemudian beliau mengutip surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian sebagian daripada kalian sebagai umat yang menyeru kepada kebaikan. Apa kerjanya? Mengajak kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang munkar gitu. Ini bagian dari pendidikan itu. Pendidikan itu adalah dalam rangka mendidik anak-anak kita mengerjakan yang baik-baik, meninggalkan yang buruk-buruk, yang munkar-munkar. Itu salah satu fungsi pendidikan. Kita masing-masing harus jadi dai gitu kan. Harus jadi pengajak kepada kebaikan. Al-Baqarah 109 juga beliau kutip, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufara. Itu senang banget orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, kalau dapat memurtadkan kalian setelah keimanan kalian menjadi kafir lagi.
Nah, salah satu tujuan pendidikan adalah menjaga iman, akidah, tauhid anak-anak kita agar jangan sampai di kemudian hari mereka justru keluar dari Islam. Ya, anak-anak kita ini tujuan pendidikan kita sebagai muslim, mengajarkan anak-anak kita semakin kuat imannya, semakin kuat akidahnya gitu. Karena mereka itu akan senang banget gitu kalau kemudian kita murtad dari Islam ini. Ya, kalau urusan akidah begitu ya, hitam putih, urusan keimanan ini. Tapi kalau urusan keduniaan, gotong royong, urusan tolong menolong, nah itu harus tetap kita ke tetangga kita. PRW punya tetangga katakan non muslim. Nah, kalau urusan mau ngecor jalan ya PRW. Nah, itu harus ngecor gang. Nah, itu nggak bisa dilihat nih KTP-nya apa nih agamanya. Nah, itu harus bareng-bareng kalau soal itu gitu. Ada yang kecelakaan di gang kita, tunggu dulu, jangan dulu ditolong, lihat KTP-nya muslim apa enggak gitu. Nah, nggak bisa kalau itu. Tapi kalau urusan akidah, urusan iman, nah itu nafsi-nafsi masing-masing. Ya usah kita ikut-ikutan ke gereja, mereka ikut-ikutan ke masjid, nah itu nggak perlu, nggak usah. Yang kemudian beliau berbicara dengan mengutip surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi manusia istimewa, penuh hikmah, penuh bijaksana, taat betul sama Allah, sehingga Allah berikan penghargaan dengan membuatkan satu surat di dalam Al-Quran tentang Luqman ini. Dan Luqman ini luar biasa memberikan pendidikan kepada anaknya. Ada 13 mata pelajaran kalau nggak salah di dalam surah Luqman itu. Nah, mata pelajaran pertama yang diberikan kepada anaknya itu mata pelajaran keimanan, ketauhidan, akidah. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah. Jangan menyembah selain Allah. Jangan bergantung kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Mintanya semua harus kepada Allah. Karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Ini pelajaran beliau. Nah, beliau tuh nggak peduli orang mau ngomong apa, mau ngomong apa. Pokoknya saya mengajarkan kebenaran kepada anak-anak saya. Memang sesekali mendengar omongan dan masukan dari orang penting. Tapi kalau kita hidup itu tergantung terus sama omongan orang, kadang kita nggak bisa maju-maju gitu. Mau berbuat begini, aduh orang takut ngomong gini, jadi nggak maju lagi. Mau maju lagi, akhirnya terus aja di tempat gitu kita itu. Itu kan seperti kisah Luqman, anaknya dan keledai itu, seperti pernah saya ceritakan kalau nggak salah. Jadi keluar kampung, bawa keledai kan kecil, bapaknya itu yang naik kan, anaknya nuntun keledai. Kata orang kampung, itu bapak kok nggak kasihan ya sama anaknya, masa dia enak-enakan naik keledai, anaknya suruh nuntun gitu. Udah gantian deh kalau gitu, anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Orang kampung masih ngomong, itu kok anak kurang ajar ya, bapaknya kok suruh nuntun, dia enak-enakan. Itu anak gak beradab gitu sama orang tua. Aduh, gimana nih kok kita masih diomongin. Udahlah pak, kita nggak usah naik aja, kita tuntun aja berdua. Masih ngomong gak itu orang kampung? Masih. Ini kok aneh, harusnya kan keledai itu ditunggangi, masa dituntun berdua, buat apa bawa keledai gitu. Dah gimana nih pak? Udahlah kita naik aja berdua. Masih ngomong gak itu orang kampung? Masih. Ini nggak punya peri kehewanan nih katanya orang nih. Keledai sekecil ini kok dinaikin berdua gitu. Aduh pak, gimana ini? Udahlah kalau gitu kita angkat aja berdua nih keledai ini. Jadi hanya keledainya yang naik gitu. Nah kalau kita ngikutin omongan orang terus gitu, ya akhirnya kita nggak beres-beres urusan gitu. Sekalipun sesekali kalau benar omongan orang ya kita dengarkan. Nah ini pelajaran pertama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul pun sama, ngajarin anak-anaknya itu ketauhidan dulu, keimanan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi ini kisah pernah kita dengar bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail putranya yang lagi sangat-sangat dicintai kan 90 tahun berharap-harap punya putra, punya anak,
nggak dikasih, di usia 90 tahun baru dikasih. Gimana nggak senangnya tuh, lagi lucu-lucunya Allah suruh sembelih tuh, Ismail sembelih. Akhirnya beliau tanya ke anaknya, gimana pendapatmu nih, Allah kasih perintah begini. Apa jawaban anaknya? Kerjakan wahai ayah gitu. Ini anak kecil dibilang mau disembelih, terus jawabnya kerjakan wahai Allah, wahai ayah, kalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang disuruh belum tentu kita tega dan belum tentu kita yakin itu perintah Allah. Jangan-jangan setan nih yang nyuruh nih gitu kan, yang bisik-bisik nih gitu. Karena memang yang mampu menanggung itu cuma Nabi Ibrahim. Dan beliau tanya, gimana pendapatmu? Bukan untuk nyari alibi, mudah-mudahan anak saya nolak nih gitu. Jadi ketika nolak, ya Allah ganti deh yang lain, jangan nyembelih, anak saya nolak gitu. Enggak. Nanya gimana pendapatmu itu Nabi Ibrahim kepada anaknya, untuk mengetes sudah sesukses apa dirinya mengajarkan ketauhidan, ngajarin keimanan, ngajarin agama ke anaknya. Kalau nggak sukses pasti anaknya nolak. Kalau sukses pasti anaknya nerima. Dan ternyata jawaban anaknya, kerjakan ya Allah, ya wahai ayah, apa yang diperintahkan Allah itu. Coba kalau kita, kira-kira jawaban anak kita sama nggak dengan jawaban Nabi Ismail itu? Kalau kita disuruh ngomong gitu, mau sebelih gitu, anak kita agak gede, laki-laki pula gitu kan, mungkin jawabannya, apa-apaan sih bapak, justru dari dulu saya yang pengen nyembelih bapak. Iya kan? Ada nggak anak yang bunuh orang tua? Banyak. Dia bisa durhaka kepada orang tua karena orang tuanya durhaka kepada anaknya. Durhakanya apa? Tidak amanah, yakni tidak ngajarin agama dengan baik kepada anaknya. Kalau nggak ngerti agama pasti begitu, pasti durhaka tuh anaknya. Kemudian yang terakhir beliau mengutip surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini sangat terkenal ayat ini. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian. Ini khususnya kepada bapak-bapak ini. Wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau kita orang beriman, pasti kita yakin bahwa di akhirat nanti pilihannya cuma dua. Sebenarnya juga nggak bisa milih, tergantung amal-amalan kita di dunia. Apa surga atau neraka, itu aja pilihannya itu. Itu tergantung amalan kita di sini. Makanya ketika Rasulullah ditanya, manil kayyis ya Rasulullah, orang cerdas itu seperti apa? Beliau menjawab, man amila lima ba'dal maut, orang yang beramal untuk kematiannya. Ini persiapannya, persiapan apakah nanti amalnya mengajak dia ke surga atau ke neraka, tergantung amalan-amalan kita sekarang. Salah satu cara kita menyelamatkan diri dari neraka adalah menjaga diri kita. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maksud dari ayat ini adalah adibuhum wa'allimuhum, ajari adab keluarga kita, ajari ilmu agama keluarga kita. Nah nanti sama-sama masuk surga. Kan kita nggak rela kalau tiba-tiba nanti keputusannya di pengadilan Allah, kita bapak-bapak masuk surga, kita lihat istri dan anak-anak kita di neraka. Atau anak kita di surga, kita berdua sama istri di neraka. Atau istri di surga, kita sama anak di neraka. Nah kan nanti masing-masing, tapi ada tanggung jawab orang tua di situ yang bisa terseret-seret oleh istri dan anaknya. Makanya perintahnya adalah ku anfusakum, kalian dulu nih bapak-bapak, benar dulu ibadahnya, benar dulu akidahnya. Kalau sudah benar pasti nanti ngajarin ke keluarganya juga benar, karena anak itu pasti mencontoh orang tua kan. Kalau orang tuanya benar, pasti anaknya benar. Nah gitu. Nah, tapi itu semua dengan pendidikan ini dalam surah Al-Isra 36, Allah ingatkan, wala takfu ma laisa laka bi ilmun inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti, mengatakan atau berbuat sesuatu tanpa ilmu. Jadi kita memang wajib ngaji itu. Kenapa menuntut ilmu itu jadi wajib? Karena kita diharamkan berbuat sesuatu tanpa ilmu. Kalau ibadah kita tanpa ilmu yang benar, ilmu ibadah, maka ibadahnya jadi rusak. Kita berakidah, beriman tanpa ilmu iman yang benar, ya imannya jadi rusak. Kita merasa telah berakhlak, tapi ilmu akhlaknya keliru, maka akhlaknya jadi keliru. Itulah kenapa pentingnya menuntut ilmu, agar amalnya jadi benar gitu. Yang terakhir sekali itu adalah beliau mengutip surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
kalian ini adalah sebaik-baik umat. Jadi kita ini statusnya adalah umat terbaik. Nah, memang orang Yahudi juga mengaku mereka umat terbaik. Saudara-saudara kita Nasrani juga mengaku umat terbaik. Ya itu sah-sah saja, silahkan bebas-bebas saja gitu. Mengaku agamanya satu-satunya yang benar, silahkan. Kita juga umat Islam mengaku agama kita satu-satunya yang benar. Enggak apa-apa itu, asal jangan saling sikut menyikut aja. Tinggal nanti di akhirat nanti ditentukan mana memang yang benar itu, Islam apakah yang lain-lain. Nah makanya kita harus yakin betul sama agama kita. Kita akan dapat menjadi umat terbaik kalau kita menjalankan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu 3 syaratnya kita bisa jadi umat terbaik. 3 syarat ini bisa kita kerjakan, amalkan kalau kita bisa menjalankan pendidikan ini. Karena orang beramar ma'ruf nahi munkar itu dia bisa menjalankan itu kalau punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu nggak bisa dia beramar ma'ruf nahi munkar. Juga menyelamatkan dan menjaga keimanan anak-anak kita. Nah saya kira itulah ayat-ayat yang digunakan oleh tokoh pendidikan kita, Dr. Muhammad Nasir, terkait tema pendidikan dalam Islam itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita harus belajar dari sejarah. Sejarah telah memberikan catatan pelajaran kepada kita bahwa negara-negara yang tidak peduli, bangsa-bangsa yang tidak peduli terhadap proses pendidikan dan pentingnya pendidikan, itu pasti mundur. Sejarahnya begitu. Kalau ada bangsa yang peduli dan mementingkan pendidikan bagi anak-anak bangsanya, itu pasti negaranya itu maju. Jadi ukurannya itu. Sekarang kalau kita melihat negara kita maju atau jalan di tempat atau mundur. Kalau kita melihat negara kita jalan di tempat, berarti proses pendidikannya jalan di tempat. Negara-negara barat katakan maju, berarti proses pendidikannya maju. Di negara-negara barat itu sebagian besar anak-anak sekolahnya justru bercita-cita jadi guru. Nah sekarang di kita ini, coba tanya anak-anak kita di sekolah, berapa banyak mereka yang cita-citanya jadi guru. Melihat jadi guru tuh gak keren gitu. Jadi ustadz itu gak keren gitu. Ya kerennya jadi menteri kan, jadi presiden, cita-citanya jadi dokter. Ya umumnya begitu, jadi polisi, jadi tentara. Bukan gak baik, tentu saya baik-baik saja. Kemudian yang kedua, materi pelajaran pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dan murid-murid kita adalah materi keimanan kepada Allah. Percaya sama Allah, yakin sama Allah, patuh dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesimpulan terakhirnya adalah kita dapat menjadi umat terbaik sebagaimana status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua kalau kita sudah mampu beramar ma'ruf bernahi munkar dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu fungsi pendidikan, karena agama itu adalah nasihat, saling mengingatkan untuk terus kemudian dapat berbuat kebaikan. Itulah para jamaah sekalian, jamaah Mushola Al-Muhajirin Harmoni Residen Tambun Bekasi dan ikhwah sekalian di Instagram. Biasanya kita 5:30 kita mulai, kita awalkan untuk bergabung bersama-sama dengan para jamaah kita di sini. Antum dapat mengikuti siaran ulang Instagram kita ini di channel YouTube-nya Nasir Corner insyaallah ya. Untuk yang baru bergabung nanti bisa ikutin dari awal. Tema kita pagi ini adalah tafsir ayat-ayat pendidikan Muhammad Nasir. Ada yang bertanya Bapak-bapak? Insyaallah paham semua ya. Wajah-wajahnya wajah paham ini kan. Alhamdulillah. Ini menghindari tidur sesudah subuh. Karena tidur sesudah subuh itu menghilangkan rezeki, mempercepat penuaan. Nah, jadi kalau Pak RW mau awet muda, itu jangan tidur sesudah subuh. Harusnya difoto dulu sebelum masuk Ramadan. Ada perubahan nggak setelah selesai Ramadan? Wajah kita itu. Karena menurut medis tidur sesudah subuh mempercepat penuaan. Nah, jadi kalau ternyata ini keriputnya nambah, ya itu berarti sering tidur sesudah subuh. Karena itu memang godaan dan nikmat terbesar di bulan Ramadan. Merasa ada harus diganti gitu, kita bangun sahur, ganti nah
setelah subuh itu. Alhamdulillah. Baik, saya kira demikian kajian kita pagi ini. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir, dan kawan-kawan semua insya Allah besok barangkali kita bisa lanjutkan kembali di Instagram yang sama @menafsirnasir dan di channel YouTube Nasir Corner. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.